Shalom adik-adik yang pasti kasih dalam Tuhan Kristus. Hari ini kita akan memulai satu pelajaran dalam kaitan dengan muatan lokal. Satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apakah kita ini disebut orang Kristen sejati? Setiap orang mempunyai pengalaman yang sama, yaitu pernah dilahirkan secara jasmani. Tetapi tidak semua mengalami kelahiran baru, yaitu dilahirkan kembali secara rohani menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap anak-anak Allah dilahirkan dua kali. Yang pertama dilahirkan secara jasmani, sama bagi semua orang yang telah hidup di dunia ini. Tetapi yang kedua dilahirkan secara rohani, yaitu hanya bagi mereka yang percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dalam pembacaan Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, ketika Nikodemus datang menjumpai Yesus dan terjadi percakapan di antara mereka, Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kelahiran kembali manusia menjadi anak-anak Allah itu merupakan pekerjaan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bahwa pekerjaan Allah itu tidak lepas dari kesediaan manusia bekerja sama dengan Dia. Di mana Roh Allah bekerja dalam hati manusia untuk menginsafkan dosa-dosanya dan hidup dalam kebenaran. Hidup manusia yang meresponi pekerjaan Allah di dalam hatinya disebut sebagai anak Allah. Alkitab katakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik yang terkasih, respon kehidupan manusia atas pekerjaan Allah ada 3 hal, yaitu berupa yang pertama, bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di dunia ini tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus katakan bahwa akibat dosa adalah maut, adalah kematian kekal. Itu dia ungkapkan di dalam Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu adalah maut. Nah, adik-adik yang kedua, respon kedua adalah percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia dan bangkit pula oleh kuat kuasa Allah. Sebagaimana diungkapkan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-24.
Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Bukan kebinasaan kekal. Yohanes 3:16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan ditegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di mana Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tanpa melalui aku. Saat manusia percaya kepadanya, ada dua hal khusus yang dia terima. Yang pertama, dia menerima kuasanya. Dan yang kedua, dia menjadi anak Allah. Adik-adik yang kekasih di dalam Kristus. Hal yang ketiga adalah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebagai pengikut Yesus Kristus, maka kita harus hidup dalam perintah-perintahnya. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian, serta ambil bagian melayani Dia sebagai saksinya. Lewat sikap, tindakan dan perkataan, serta siap memikul salib. Adik-adik yang pasti kasih dalam Tuhan Yesus, hiduplah terus bertumbuh dalam iman. Dengan senantiasa berdoa, membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam persekutuan serta bersaksi tentang Dia sebagai juru selamat manusia. Ada dua pertanyaan yang tolong adik-adik kerjakan di dalam pelajaran agama Kristen dalam kaitan dengan muatan lokal, ya. Yang pertama, bagaimanakah manusia dapat menjadi anak Allah? Dan yang kedua, berdasarkan apa yang sudah adik-adik dengar, sudahkah adik-adik menjadi orang Kristen sejati? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.